Yes, 94.9 Good News FM, good news for the family. Senang banget, saya Indi masih menemani Gun Soli semua di kesempatan siang hari ini. Pagi ding tepatnya ya. Seperti janji kami di Fit akan ada ingatan baik bersama dengan Pastor Albert Dwi Saputra. Nggak asing buat Gun Soli ya. Karena di sore hari, Anda kalau makhluk sore bakal ketemu dengan beliau. Deep Talk Session gitu soalnya. Sama Sapa dulu sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Pastor Albert, apa kabar? Halo Kak Indi, apa kabar? Halo, good news. Ya, senang banget ya. Terima kasih buat waktunya, Pastor ya. Di sela-sela Yes, terima kesibukan, kasih. biasanya Selasa tuh sibuk karena Senin Mm. habis off ya. Libur. Libur, Selasa tuh biasanya sudah mulai sibuk. Tapi senang banget karena waktu yang disediakan di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah ya. Kita akan dengar apa namanya personal spiritual journey dari beliau. Sebelumnya seperti biasa saya selalu tanya nih Pastor ya. Ya, Aktivitasnya apa nih Pastor? Aktivitas baik. atau Mm-mm. Baik, saat ini saya berarti tahun ini ya, tahun 2000, mulai dari 2006, saya Mhm. setelah 3 tahun saya melayani di Sinode Gereja Yesus Hidup Sejati sebagai eh, youth, melayani anak mudanya, youth and Mhm. teens, eh, secara sinode, dan mulai tahun ini saya masuk season yang baru di mana saya dipercaya menjadi Leadership and Development Pastor di YHS Church Malang Mhm. gitu. Oke, dan pastinya cukup padat. Concernnya tetap ke youth ya Pastor ya. Saya sekarang udah mulai ke umum. Kalau di Good News diculik sebagai youth. Boleh. Tetap ya Pastor ya. Tetap hatinya buat anak muda. Nah, itu dia yang nggak pernah lekang oleh waktu. Karena emang Ya. pertama di call untuk youth pasti akan tetap hati di sana ya, Pastor ya. Oke, Betul. by the way, cita-cita waktu kecil apa sih, Pastor Albert? Wah, cita-cita waktu kecil pasti random banget ya, Kak. Ya, Mm-mm. pernah pengen jadi presiden ya pernah, pengen jadi dokter pasti ya pernah ya. Pokoknya cita-cita yang katanya wow-wow banget ya, tapi Mm-mm. tidak pernah terpikir ternyata jadi hamba Tuhan seperti saat ini nggak pernah terpikir, Kak. Oke, nggak pernah kepikir ya, nggak ada di list Nggak, cita-cita nggak, rupanya ya. nggak ada list, nggak ada di list nih nggak Hmm. ada di list. Hmm. Oke, kalau dalam perjalanan hidup Pastor Hmm. Albert nih, kapan Hmm. momen pertama kali Pastor Albert tuh menyadari bahwa apa yang Tuhan inginkan tuh bukan sekedar apa namanya keterlibatan aja di gereja kayak pelayanan gitu kan kayak youth kan kita pasti pelayanan ya tetapi Hmm. sebuah panggilan hidup yang harus dijalani dengan serius yaitu untuk Hmm. berjalan really bersama dengan Tuhan bagaimana mungkin Hmm. proses pastor mendengar dan memahami calling itu Hmm. dalam hidup Pastor Albert. Baik. eh saya ini sebetulnya awalnya kan bukan dari seorang Kristen ya. Saya dari agama yang lain. Em, dari kecil saya ini kalau ke gereja bisa dihitung lah ya, Natal Paskah aja saya belum tentu berangkat juga. Terus punya latar belakang dulu waktu sekolah juga menurut saya nggak baik ya. Selalu buat banyak masalah di sekolah sampai teman-teman mungkin hari ini kalau lihat saya mereka berkata, wow, gimana caranya, bagaimana mungkin, itu pertanyaan mereka sampai waktu saya melayani di kota kelahiran saya di Bandar Lampung. Ada teman yang memang dengan sengaja menculik ya, menculik, ngajak makan masuknya. Mereka ngajak makan dan mereka bertanya, sorry kalau mau tanya di WA itu rasanya nggak enak. Mending sambil makan begini, aku mau tanya, kok kamu bisa jadi hamba Tuhan tuh gimana caranya? Kok kamu bisa jadi pendeta tuh gimana caranya? Karena mereka orang-orang yang tahu persis latar belakang kehidupan sebelumnya seperti apa. Nah, di saya itu selesai dari berarti tahun 2000, dimulai dari tahun 2002, 2002 ya. 2002 eh, di suatu retreat saya ikut suatu persekutuan masa Kristen di Universitas Yesus Nusantara waktu itu. Ada acara retreat dan saya tahu saya bukan seorang Kristen tapi saya kok nggak tahu ya ada tarikan seperti kayak ya udah pengen ikut gitu loh. Dan nggak kenal siapa-siapa juga tapi kayak ada seperti tarikan pengen ikut aja.
Nah, setelah di sana, disitulah saya pertama kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Di Mhm. situ saya merasakan tahu persis bahwa saya punya Yesus yang begitu real, begitu nyata. Mhm. Saya ini orang logik, sangat logik dan soal spiritual tuh sebetulnya nggak gitu Mhm. percaya-percaya amat lah gitu loh. Mhm. Nah, tiba di satu momen di mana saya tahu tiba-tiba ada seseorang yang ini saya pribadi ya spiritual ya. Mhm. Yes. Heeh. Ada seorang pribadi yang tiba-tiba saya ingat saya duduk di tengah-tengah dan saya merasa ada seseorang yang berjalan menghampiri saya, lalu dia duduk di sebelah saya dan tiba-tiba pribadi itu peluk saya. Dan dia berkata bahwa kalau dunia ini nolak kamu, aku Bapak yang tidak pernah nolak kamu. Dan di situ saya pecah, ya. Jadi Mhm. orang yang hatinya keras, nggak pernah nangis dan disitulah awal di mana apa ya tangisan wah berair mata lah ya di situ ya. Saya merasa bahwa saya menjadi pribadi yang sangat penting bagi Bapak di surga. Saya menjadi di mata Bapak adalah saya ini orang yang berharga di mata Dia. Mhm. So precious. Dan disitulah kasih Tuhan dialirkan, mengalir dan mulai on fire, Mhm. menyala-nyala buat Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap orang yang dipenuhi oleh kasih Tuhan, hatinya itu tidak akan pernah bisa untuk tidak melayani Tuhan dan Yes. melayani sesamanya itu nggak mungkin Mhm. gitu loh. Kenapa? Karena kita tuh sudah nerima dulu kan Ya. bahwa saya aja hidup saya sebelumnya gimana gitu Mhm. kan. Tapi ada satu pribadi yang begitu sayang, begitu cinta sama saya, begitu mengasihi saya. Jadi bentuk ekspresi saya yang keluar adalah saya pengen melayani dia, Mhm. saya pengen melayani sesama saya. Ya. Jadi seringkali kalau kita ini melayani hanya berdasarkan kasih kita kepada Tuhan, percayalah Mhm. nanti di tengah-tengah ketika ada gesekan, ada Ya. ketersinggungan dan sebagainya, ujung-ujungnya aku left, Betul. aku quit, Ya. aku keluar, ya. Mhm. Tapi saya percaya satu hal bahwa kalau kita itu melayani Tuhan berdasarkan kasih Tuhan yang sudah kita terima, saya percaya dimanapun kita berada, kita akan mengasihi Tuhan. Mhm. Dimanapun kita akan berada, kita akan tetap melayani Tuhan. Kita akan Yes. melayani sesama kita. Mhm. Jadi bagian itunya tidak akan hilang. Mungkin hari pertanyaannya, kita ini melayani Tuhan itu berdasarkan kasih Tuhan yang sudah kita Ya. terima atau sebaliknya. Mhm. Ukurannya adalah kasih kita kepada Tuhan yang sering berubah-ubah. Kalau kondisi kita baik, kita setia. Kalau kondisi Ya. kita baik, kita melayani. Kalau kondisi kita nggak baik, kita pergi meninggalkan. Mhm. Ya. Begitu, Kak. Betul. Siap. Oke, ketebak sih, karena mikir kayaknya Pastor Albert tuh kayak mungkin bukan orang Semarang dan ternyata bener. Hmm. Bandar Lampung, ketebak. Memang benar. Cuman lama di Semarang, jadi sudah jadi orang Iya. Semarang. Well, Pastor, Hmm. waktu itu langsung melayani atau seperti apa ini? Jadi Ya, memahami calling itu seperti apa ya. sih? Jadi Menerjemahkan. Mhm. ya, jadi setelah saya mengalami kelahiran baru, Mhm. saya ingat saya mulai melayani awal di kampus. Mhm. Saya di kampus, saya cuma berdoa sama Tuhan, saya bilang, "Tuhan, aku ini nggak bisa apa-apa." Ya, saya ingat waktu retret di tahun berikutnya saya cuma bantu apa sebagai volunteers, angkat-angkat barang gitu kan ya, as a volunteers lah. Dan saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, aku pengen melayani walaupun itu yang terkecil sekalipun saya pengen melayani." Dan nggak disangka bahwa eh, orang baru ini tiba-tiba dipercaya menjadi wakil ketua Persekutuan Mahasiswa Kristen Mhm. University, ya, Oh, universitas. mhm. Jadi ini di luar dugaan. Saya berpikir, wow, Tuhan angkat saya. Saya berpikir saya selama ini melihat diri saya, aku nggak bisa deh. Aku kayaknya nggak bisa Bukan ngapa-ngapain orang di sini. Kristen juga ya, Pastor Albert Bukan ya? orang kita juga, Heeh. nggak gitu paham Bible juga dan lain Mhm. sebagainya. Menurut saya ada orang-orang yang jauh lebih senior, ada orang yang jauh lebih tahu dan punya kompetensi daripada saya. Tapi Tuhan pilih saya melalui kakak-kakak senior waktu itu ya. Mhm. Dan entah kenapa di usia saya yang waktu itu umur 19 tahun, saya merasa Mhm. bahwa Tuhan akan panggil saya menjadi hamba Tuhan sih. Jadi di Sudah umur merasa 19 apa itu? sudah merasa. Jadi Oh, ini oke. bukan saya
tidak pernah dikasih suatu choice, suatu pilihan nanti kamu itu ya kerja dulu atau bagaimana, enggak. Dari Oke. awal seperti kayak Tuhan sudah ngasih keputusan bahwa kamu akan jadi hamba Tuhan, titik. Nah, Wow. jadi nggak ada pilihan tuh. Jadi nggak pernah berpikir harus bagaimana dan sebagainya. Ya udah, Mhm. kalau emang dapat panggilan seperti ini, saya bilang ya udah saya nggak akan coba cari apa Mhm. entah koneksi, entah mencoba untuk masuk STT dan lain sebagainya, enggak. Jadi benar-benar, oke saya coba running deh, saya coba jalanin aja lah. Mhm. Apa yang di Mhm. depan saya, apa yang Tuhan percayakan, saya berusaha mengerjakan se-excellent mungkin yang terbaik yang saya bisa lakukan. Mmm. Dan memang dari situ Tom percayakan lebih-lebih lagi ya, kayak dulu kan saya sebagai anggota Komsel dipercaya, terus kemudian naik dari wakil, naik lagi jadi ketua, naik lagi jadi rayon, jadi region leader dan seterusnya, Mhm. sampai akhirnya Tuhan mulai panggil saya melayani di kota-kota. Saya ingat waktu itu bukan zaman medsos ya. Kalau Mhm. sekarang kan medsos di mana-mana, zaman itu masih zaman SMS dan kadang saya juga nggak habis pikir ada orang-orang yang invite Eee, bisa ke Surabaya, bisa di luar pulau dan sebagainya, saya juga nggak ngerti mereka dapat nomor saya dari mana juga nggak tahu. Tapi itulah Tuhan, Mhm. Tuhan kita luar biasa kalau mengangkat orang, kalau meninggikan orang tidak satu pun yang dapat, menjatuhkan kita sih. Yes. Dan di situ saya tahu bahwa, panggilan Tuhan kepada hidup saya, tampaknya semakin hari semakin kuat. Suatu kali ada mungkin di sekitar tahun 2007 kalau nggak salah, dulu ada pendirian sekolah Kristen Terang Bangsa waktu itu, Mhm. mmm, nggak tahu hati itu tiba-tiba kayak kepanggil buat, "Kamu bantu." Ini bukan sebagai itu ya, karyawan, pegawai, Mhm. atau apa ya, guru, bukan. Tapi kayak di hati kayak, "Yuk bantu situ yuk." Ya sudah saya coba bantu gitu ya. Nah dari bantu akhirnya, diminta untuk bergabung. Nah, saya Mhm. ingat waktu saya jadi admin bagian administrasi, saya belajar, buat surat dan sebagainya. Ya kadang apa yang kita pikir bahwa, "Ngapain aku di sini ya?" Ya gitu. Mhm. "Kenapa ya aku di sini ya?" Kadang Iya. kita nggak ngerti ya part itu ya, tapi Mhm. ketika saya ada di tempat saat ini saya ngerti, oh ternyata akibat dari yang dulu saya ngerti cara buat surat gimana, ya kan. Coba Mhm. kalau nggak di waktu itu, saya mungkin akan kebingungan cara buat surat gimana ya, tapi kan setidaknya ngerti sekarang, oh cara data itu gimana, ngerti lah. Nah terus setelah admin, terus tapi dibawa Tuhan ke pelayanan dan lain sebagainya, makin dipercaya jadi guru, dari guru ekskul, jadi guru agama akhirnya, jadi guru BK, dan sempat juga jadi wakasek kesiswaan. Dan akhirnya dipercaya juga jadi youth pastor di salah satu cabang, terus Mhm. selama 1,5 tahun, terus kemudian jadi youth pastor di pusat, gitu. Oke, well, Akhirnya diteguhkan. mhm. Pastor Albert di fase Mhm, awal merespon mhm, panggilan Tuhan ya, mhm, karena tadi mhm, udah yakin banget bahwa Tuhan tuh kayak nggak ada choices sama sekali, mhm, nggak ada pilihan, nggak ada option ya, mhm, tapi optionalnya nggak ada, udah pasti mhm, jadi hamba mhm, Tuhan gitu ya. mhm. Eh, Apa yang lebih banyak dirasain? Excited atau ada bingung dan penuh tanda tanya atau ada momen sulit atau mungkin rintangan yang pernah membuat Pastor Albert ragu terhadap panggilan tersebut? Nah, terus gimana mengatasinya? Bisa di-sharing-kan nih. Pernah nggak? Kalau nggak berarti nggak ada yang ceritain nih. Aduh, kok kayak gini Ya, sih? Kok gini sih? Gitu kan? iya. Ada pernah begitu nggak? Kalau ragu akan panggilan Tuhan sama sekali enggak. Cuman Jadi setuju. apa yang dikatakan Kak Indi tadi, Mhm. eee, muncul suatu pertanyaan, muncul suatu Mhm. kegelisahan, muncul kayak tadi Kak Indi bilang, rasanya nano-nano lah ya. Mhm. Rasanya Mhm. nano-nanonya muncul semua gitu ya, asam, manis, pahit, dan lain sebagainya Iya. muncul semua, iya sih Kak. Tapi satu hal yang saya ngerti bahwa, panggilan Tuhan kepada hidup saya itu, saya tahu nggak akan berubah. Mhm. Ini cuman fase yang memang season yang memang harus, dilewati. Iya. Kadang kan dalam kehidupan kita itu, kita ini berusaha mencari sebuah solusi, sebuah jawaban,
Ya. Namun pada akhirnya toh kita tidak menemukan solusi atau jawaban itu yang kita kehendaki, Mhm. tapi kadang hanya perlu kita lewati aja sebetulnya. Mhm. Ini just ini just season, ini tuh cuman musim yang memang harus kita lewati walaupun rasanya asem, walaupun rasanya pahit, walaupun rasanya kok penuh dengan tanda tanya ke depan, blur, nggak bisa lihat. Tapi by the way itulah perjalanan. Aku sebut namanya juga Mhm. namanya journey ya, namanya Ya. perjalanan itu kan tidak semua mulus. Kalau bahkan di jalan tol yang katanya bebas hambatan, kenyataannya tol juga nggak ada hambatan juga, masih ada jalan berlubangnya, masih Ya. ada jalan tambal-tambalannya, nggak semulus itu. Bayangkan kalau jalan tol aja nggak semulus itu, apalagi perjalanan kehidupan kita dengan Tuhan. Mhm. Saya percaya ada proses karena kita ini kan terus disempurnakan ya, Yes. serupa dengan Yesus. Artinya memang dinamika akan selalu ada, Mhm. dinamika kehidupan akan selalu ada, tapi percayalah panggilan Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Amin. Yes, yes. Itu dia karena memang akal manusia tuh sering mencari solusi gitu ya. Ya, Padahal udah memang dibuat Tuhan didesain seperti ini pun tetap berusaha gimana caranya ada jalan gitu kan. Udah jadi betul. apa nih ya habit manusia. Mm, Kayak flow chartnya tuh jalan. Kalau begini sama dengan mm. begini gitu kan. Iya, iya Kak. Iya, yeah, that's right. Well, waktu finally mutusin untuk bilang yes pada callingnya Tuhan, apakah hal yang paling berat buat dilepas ini? Ada nggak sih, Pastor? Atau ada peristiwa atau momen yang membuat Pastor Albert kemudian memutuskan untuk menghidupi panggilan Tuhan seperti saat ini? Ya jujur sih, dari dulu kan mohon maaf ya, Mhm. hamba Tuhan itu terkenal, wah kalau jangan jadi pendeta, kenapa jadi pendeta? Miskin. Nah, itu Mhm. pasti itu identik sekali, susah ya. Mhm. Jadi pendeta kadang miskin ya dia bilang nggak diberkati. Mhm. Kalau punya ya pasti ini dari persembahan gitu. Susah emang apa, Betul. jadi apapun mau bener nggak bener kayak jadi bahan omongan deh. Iya, betul. Tapi memang ada bagian-bagian yang harus dilepaskan pastinya kan. Kalau lihat Mhm. teman-teman yang waktu itu ya, wah enak banget ya mereka ya, maksudnya sepertinya enak kayaknya. Mhm. Mereka menikmati masa muda mereka, mereka have fun gitu ya, dengan kehidupannya nongkrong sana sini, sedangkan saya waktu itu udah mulai sibuk pelayanan, eee, jarang lah ada waktu buat kayak gitulah ya, maksudnya Mhm. jarang lah, jarang ada waktu buat seperti itu. Tapi satu hal sih saya bersyukur ya Kak, Mhm. eee, di dalam Tuhan itu tidak ada yang sia-sia sih. Yes. Kalau kita lihat Amin. ujung dari semuanya, ya udah kalau bisa jadi seperti ini saya melihat, ya itulah kebaikan Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Memang di Mhm. awal sepertinya kok kok rasanya kok saya berbeda dengan kok rasanya mungkin saya aneh ya dengan teman-teman yang lain, yang teman-teman sebaya saya di saat yang lain melakukan ini itu Mhm. dengan bebasnya, saya nggak bisa melakukan itu. Tapi saya bersyukur sih karena Tuhan justru saya diselamatkan Yes. dari mungkin pergaulan-pergaulan yang nggak benar, pergaulan Mhm. yang buruk. Terus Dipisahkan juga ya, Pastor ya? iya, kita Mhm. dipisahkan. Walaupun memang saya tahu ngomong itu gampang ya, tapi ketika kita mengalaminya pasti tidak mudah. Iya, iya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang nanti yang memampukan. Tuhan yang memberikan penghiburan. Dan nanti kita dapat mendapatkan kepuasan dari orang-orang yang kita layani yang dimana kehidupannya berubah. Mereka Yes. yang sebelumnya nggak kenal Tuhan jadi kenal Tuhan. Betul. Mereka yang kenal Tuhan pada akhirnya menjadi dewasa. Mereka mulai Mhm. melayani dengan sama-sama dengan kita. Jangkau jiwa sama-sama. Do something together gitu ya. Mhm. Melakukan sesuatu bersama-sama sehingga kita bisa berdampak. Ya pastinya itu sih Kak yang menyenangkan ya, pastinya Iya, ada ya pastinya ada ya ada upahnya itu ya bagian-bagian kayaknya yang ya. nggak nyaman, tapi juga ada bagian yang Mhm. buat kita pada akhirnya, "Iya Tuhan aku ngerti ini ya." Ini perasaan yang kepuasan yang tidak bisa digantikan dengan yang lain Mhm. nggak bisa. Bahkan even uang pun nggak bisa menggantikan. Betul. Mhm. Yes, pertumbuhan jiwa, apa ya, pertumbuhan rohani itu tuh jadi upah yang terlihat yang rasanya ya kita nggak bilang ini karena saya, of course karena Tuhan gitu ya. Iya iya. Cuman mungkin pertanyaan saya tadi yang sempet Pastor bilang,
kenapa saya ada di sini, kenapa saya melakukan ini, kayak nggak relate banget dengan calling Tuhan mm, gitu kan, pasti mm, akan muncul begitu. Tapi pasti. mesti belajar untuk apa nih, itu akan tersublimasi dengan sendirinya gitu lah ya. Mm, Dalam mm, perjalanan ketika kita fokus ke Tuhan, oh ini calling Tuhan gitu. Karena ya, susah banget Gun Soli kalau kita lihat fact, kemudian juga kita melupakan fakta lain dari cintanya Tuhan, akan mm, mudah kita bertanya gitu ya. Tapi tetap ya, mm, Pastor ya, as a mm, flesh kita tetap hidup dalam daging, tetap akan mm, ada pikiran kenapa begini, kenapa begitu. Tetapi mm. ketika kita balik lagi pada calling Tuhan, itu yang sangat luar biasa sih. Betul, Pastor, betul, Kak. Mm, dari banyaknya peristiwa nih selama mm, menghidupi calling Tuhan mm, atau pelayanan lah ya, mm. satu pelajaran tentang kebaikan Tuhan yang unforgettable yang menjadi ingatan baik buat Pastor. Wow, ini banyak ya. Jadi saya harus mencoba untuk Sortir. sortir dulu. Em, yang paling yang ini yang paling ya, yang mungkin yang Mm-mm. paling ya. Eh, kebetulan saya dulu punya eh, di sini ya di leher saya ini punya kelenjar getah bening, Mhm. satu benjolan besar sekali. Dan ini udah lama bertahun-tahun lamanya lah. Jadi saya tahu di leher saya sebelah kanan ini ada benjolan. Menariknya adalah begini sih. Em, setiap kali saya datang ke KKR sembuhan, Mhm. berharapnya sembuh dong. Mhm. Ya. Tapi kenyataannya benjolan itu bukan tambah kecil, benjolan itu tambah besar. Mhm. Terus setiap kali datang ke KKR lagi, kesembuhan lagi, saya melihat banyak orang disembuhkan. Sedangkan kelenjar getah bening saya bukan tambah kecil, dia tambah besar lagi. Dari yang kecil apa ya, sekelereng itu Mhm. tambah besar kayak biji karambol, bakal lebih besar lagi. Dan waktu itu di tempat kuliah saya eh, ada teman-teman yang berkata bahwa ini kan bukan orang yang percaya ya. Mereka berkata begini, wah mana Yesusmu? Kata Mhm. Yesusmu tuh bisa menyembuhkan. Mana buktinya? Saya ingat masih saya tidak bisa terlalu banyak berkata-kata karena toh saya juga masih sakit dan sebagainya. Mhm. Sehingga satu malam saya ingat bapak saya ngomong gini, karena saya punya cece, saya dipanggilnya adek ya. Mhm. Dek, itu mending kelenjar getah beningnya dioperasi aja. Terus saya ingat malam itu saya ngomong sama papa saya begini, Pak, kalau di depan mataku Tuhan itu menyembuhkan yang buta melihat, tumbuh berjalan, telinga mendengar, yang bisu bisa bicara, yang tuli mendengar. Saya juga percaya Tuhan yang sama akan menyembuhkan saya. Jadi keputusan saya waktu itu, malam itu saya bilang saya nggak mau operasi. Mhm. Saya sudah ke dokter, nggak ada jalan lain, harus operasi. Saya juga punya teman beberapa waktu lalu saya ada teman cerita dia punya kelenjar yang jauh lebih kecil, itu Mhm. dioperasi. Dan punya saya itu jauh lebih besar. Dan saya ingat setelah ucapan itu mungkin selisih beberapa minggu kemudian uh, waktu saya mandi ya, waktu saya mandi, kalau mandi kan kita pasti membersihkan semuanya termasuk Mhm. leher. Saya biasanya jujur kalau megang leher saya trauma loh. Mhm. Ya, Karena kayak saya tahu itu ada benjolan yang dari kecil terus tiba-tiba dia terus jadi besar 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 besar. kayak Sampai nggak mau waktu pegang ya. Saya juga pernah. Mhm. trauma, serius Mhm. trauma itu benar trauma. Tiap kali pegang itu kan bohong kalau saya bilang bahwa saya nggak punya rasa takut. Iya. Bohong, saya punya rasa Mhm. takut. Ketika saya pegang leher saya bingung. Kenapa? Karena saya tahu tiba-tiba benjolan itu nggak ada. Iya. Saya cepet-cepet andukan dan sebagainya. Saya cek ke kamar, saya lihat di kaca beneran benjolannya itu udah hilang. Oh. Itu unforgettable sih. Memang nggak Mhm. akan pernah saya lupakan kebaikan Tuhan ya. Yang saya nggak pernah lupakan. Dan itu benar-benar jadi kesaksian di universitas saya, jadi kesaksian. Mhm. Teman-teman berkata, loh, di mana benjolanmu? Mhm. Saya ingat dosen-dosen saya juga ngomong, loh, benjolanmu di mana? Dan saya tahu ingat persis
Saya Yes. bicara dengan mereka bahwa Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan saya. Mhm. Dan ini jadi kesaksian juga buat teman-teman di PMK waktu itu. Mhm. Mereka jadi kesaksian, ini lo Albert yang sembuh dari benjolannya gitu kan. Jadi Mhm. kesaksiannya di kampus juga ya. Mhm. Dan sampai hari ini saya itu momen-momen yang saya tahu saya nggak akan pernah lupakan sih Kak. Mhm. Mhm. Itu. Luar biasa sekali ya. Mungkin memang Gun Songli yang lagi saat ini sakit juga nggak langsung akan menerima kesembuhan ya. Tuhan Betul. with many ways lah menolong kita Mhm, untuk membawa mhm, kita semakin dekat sama Tuhan aja sih. Tujuannya kayak mhm. gitu. Kalau Pastor Albert disembuhkan karena memang semakin dibawa untuk menjadi berkat dan memang dikuatkan atas itu. Tapi Mhm, kalau Anda belum mhm. disembuhkan bukan berarti Tuhan tidak mengasihi Anda. Ada cara Betul, lain. Operasi juga cara ya, Pastor ya. betul, Bisa betul. dipakai semuanya. Saya percaya bahwa Mm-mm. Tuhan pun pakai dokter-dokter, Tuhan pakai Yes. perawat. Memang Mm-mm. pada saat itu memang Tuhan justru berbicara secara khusus ya. betul, Mm-mm. satu Tuhan bicara khusus, yang kedua juga saya tahu secara ekonomi kondisi kami memang waktu itu kan kami hidup sederhana ya Kak. Mhm. Mm-mm. Jadi waktu itu kan belum ada zaman-zaman BPJS. Mm. Jadi Betul. serba terbatas, Mhm. tapi percayalah dengan serba terbatas itu, kalau kita serahkan ke Tuhan, Yes. Tuhan itu sanggup melimpahkan. Tuhan Keren. sanggup membuat yang tidak cukup, yang cuman berkata mungkin, "Tuhan, ini sisa harapanku. Mhm. Tuhan, ini cuma sisa-sisa imanku." Kalau sekalipun itu sisa-sisa dan kita kasih ke Tuhan, percayalah, yang tidak utuh, Tuhan sanggup membuat jadi utuh. Yang kurang, Tuhan sanggup membuatnya jadi berkelimpahan. Amen. Gitu sih. Yes. Wow. Ini nih Gus Nur ya. Selalu ada cerita. Mhm. Pastor Albert, ini selalu saya Mhm. tanyakan sih. Mhm. Definisi Mhm. kebaikan Tuhan menurut Pastor Albert. Definisi kebaikan Tuhan buat hidup saya apa ya? Saya sukar untuk mendefinisikan karena apa ya? Kalau mungkin dulu ada gombalan, em, saya cinta kamu setengah mati gitu ya. Itu kan tapi gombalan aja ya, kenyataan nggak Mhm. seperti itu kan. Seringkali justru orang yang berkata demikian justru akan meninggalkan dan mengecewakan. Mhm. Tapi kita bersyukur bahwa kita punya pribadi Yesus yang dia nggak cinta setengah mati, tapi dia cinta kita sampai mati. Yeah. Dia cinta kita, dia memberikan hidupnya dan tembus dosa-dosa kita. Maka dari itu saya setiap kali nonton The Passion of Christ gitu ya, pasti air mata ngalir sih Kak. Dan saya jujur kalau harus mendefinisikan kebaikan Tuhan, ya itulah kebaikan Tuhan yang sesungguhnya. Seringkali kita tuh gini loh, eee, mujizat terbesar dalam kehidupan kita, contohnya apa, misalnya kesembuhan, misalnya apalagi ya, Mhm. kita diberkati, Yeah. bisnisnya berhasil, sukses, dan lain sebagainya. Tapi tahu nggak bahwa mujizat terbesar yang Yesus lakukan adalah dengan memberi memberi dirinya sendiri, dia mati di kayu salib Yes. untuk tebus dosa-dosa kita, itulah mujizat terbesar yang Yesus lakukan buat kehidupan kita. Mhm. Itu ngomong soal kindness, soal ngomong kebaikan, ngomong soal kemurahan, ngomong soal kasih sayang, soal sabar dan lain sebagainya itu ada di salib semuanya sih. Dia Mhm. nggak perlu ngomong apa-apa, tapi dia sudah membuktikan ke semuanya. Yeah. Jadi bagi saya kebaikan Tuhan itu, bagi saya more than enough ya, apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib itu more than enough sih. Mhm. Jadi kalau nonton itu, apalagi misal Paskah gitu ya, ngelihat diulang lagi, aduh Tuhan kalau Iya. lihat dia dicambuk, Tuhan tuh harusnya aku yang dicambuk. Mhm. Kalau dagingnya harus dikelupas, harusnya dagingku Tuhan yang harus dikelupas. Bukan Mhm. dagingmu yang dikelupas, tapi dagingku yang dikelupas karena dosa-dosa. Aduh Tuhan, harusnya bukan tanganmu yang dipaku, harusnya aku loh yang dipaku. Harusnya aku yang mati, tapi Mhm. Tuhan menggantikan aku. Nah itu sih Kak, mungkin kebaikan Tuhan bagi saya itu ya Kak. Yes, memang. Itu nggak ada karya yang paling megah dan terbesar selain itu ya. Beda Pastor kalau saya lihat The Passion of Christ itu nggak pernah bisa lihat halal biadab itu. Saya nggak usah lihat itu hati saya sudah tercabik-cabik. Iya, betul. Begitu, Betul. begitu ingat ya ampun Tuhan, who is me gitu ya. Udah yang Mhm. begitu dipilih, disayang itu udah yang klepek-klepek-klepek ya udah nggak kayak aduh ya udahlah gitu. Mhm. Benar sih Betul. kebaikan Tuhan adalah salib itu sendiri Gus Nur ya.
Karena Mm-mm. banyak seperti yang dimention sama Pastor Albert ya. Mm-mm. Banyak yang mendefinisikan kebaikan Tuhan itu dengan deskripsi yang ada di kepala. Kalau Tuhan baik itu ya bikin saya berhasil. Kalau Tuhan baik itu kasih saya karpet merah gitu ya. Kalau Tuhan baik itu ya saya dimuliakan dong dari yang lain gitu ya. Sementara kalau Betul. menanti-nantikan itu tuh kayak yang mana Tuhan baik gitu ya. Mm-mm. Padahal di setiap hembusan itu Tuhan baik gitu kan. Tapi Yes, betul. masih banyak yang looking for that gitu ya, Mm. menanti-nantikan hal itu, Mm-mm. menunggu-nunggu. Padahal sudah siap gitu ya. Pastor mungkin ada Mm-mm. pesan nih buat Good News Solis. Agak panjangan boleh dah. Karena yang tadi ceritanya banyak banyak mungkin dari Good News Solis yang bersama dengan kita punya banyak rasa, punya banyak circumstance, banyak keadaan situasi yang mereka nggak paham, bahkan kadang mereka juga nggak ngerti loh, yang kita tuh kadang manusia tidak ngerti yang kita inginkan tapi ngeyel gitu kan. Seringkali begitu. Mungkin Pastor punya pesan ini, silahkan. Sebentar ya, saya coba buka firman Tuhan ya, kita kembali ke Yes, firman Tuhan sebentar. siap. Sebentar. Sebentar ya. Nah nih, Habakuk 3 ya, Mm-mm. mungkin buat eh, saudara yang sedang bergumul, sedang mengalami musim yang Mhm. tidak mudah, saya berharap ini firman Tuhan akan menguatkan saudara semuanya. Izinkan saya memakai versi Indonesia Modern Bible di IMB berkata demikian. Meskipun pohon ara tidak berbuah dan juga pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun gagal, dan ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungannya, dan tidak ada lembu dalam kandang. 18 berkata, namun dikatakan, aku akan bersukacita dalam Yahweh, aku akan bergembira dalam Elohim keselamatan. Dan dikatakan bahwa Yahweh Tuhan adalah kekuatanku, dia membuat kakiku seperti kaki rusa, dan dia akan membuat aku berjalan di atas tempat-tempat yang tinggi. Untuk memimpin musik dengan iringan alat musik berdawai. Jadi Habakuk 3 ini ngomong bahwa meskipun hari ini mungkin segala usaha kita ini belum ada buahnya ya. Mhm. Meskipun uh, uh, pagi ini mungkin ada saudara yang sedang bergumul, apalagi ini kita masuk masa ekonomi yang nggak pasti ya, Mhm. serba tidak pasti dan saham-saham juga kayak nggak bagus juga dan sebagainya. Usaha-usaha yang juga sudah diusahakan tapi nggak berhasil. Hari ini Firman Tuhan ngomong meskipun pohon ara itu nggak berbunga, pohon anggur itu nggak berbuah, namun Tuhan itu dikatakan adalah kekuatan kita. Ingat, sukacita itu tidak ditentukan dari keadaan. Bahagia itu kalau kita happy itu karena keadaan, ya. Kita happy karena kita diberkati, kita Mhm. happy karena mungkin ada orang yang apa ya, tiba-tiba ini saldo rekening nambah gitu ya, wah seneng pasti, happy. Tapi sukacita itu tidak demikian. Sukacita itu dari dalam. Apapun deh, baik dari pekerjaan, bisnismen maupun kita di pelayanan. Hmm, memang musimnya akan terus berganti sih. Ada rasanya baik maupun nggak baik, Mhm. berbuah, ada yang tapi juga ada kegagalan di sana. Namun saya percaya sukacita itu datang dari Tuhan. Yes. Dan Tuhan itu sudah ada dan tinggal dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Maka percayalah kalau yang namanya joy itu, maka Paulus pernah berkata bahwa dia tetap bersukacita walaupun di tengah-tengah penderitaan. Hebat ya. Ada Iya. orang yang bisa tetap bersukacita meskipun di tengah-tengah penderitaan dan masalahnya. Kenapa? Karena dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai. Ada anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan saya juga percaya anugerah yang sama juga Tuhan sudah berikan kepada kita semuanya. Jadi apapun yang hari ini Bapak Ibu Saudara sedang hadapi dan lewati, walaupun nggak gampang, nggak mudah. Mungkin nanti saya ngomong enak-enak ya ngomong doang gitu ya, nggak ngerasain sih gitu ya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara tidak pernah sukacita, karena kalau kita sampaikan sukacita, kita sudah tahu hati. Firman Tuhan berkata, maka kecillah kekuatan.
kita udah nggak ada power lagi, kita nggak ada kekuatan lagi. Tapi selama ada sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Yesus adalah pribadi yang kita andalkan. Ya. Masih ada harapan. Di tengah-tengah walaupun seperti nggak ada harapan, masih ada harapan dalam Yesus Kristus Tuhan. Mhm. Jadi ayo cari jawabannya bukan di luar. Seringkali kita mencoba mencari jawaban itu dari luar. Padahal mau cari jawaban di luar tuh nggak akan ketemu. Mungkin saya sudah loh pastor datang ke konseling ke hamba Tuhan A, B, C, D, E, F, G. Hampir semua jawabannya sama semuanya. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali jawabannya mungkin kalau dari luar sama semuanya. Tapi sungguhnya jawaban yang Bapak, Ibu, Saudara butuhkan tuh hanya dalam Yesus. Mhm. Saya pernah mengalami di situasi seperti itu. Mhm. Saya sudah banyak bertanya ke semua orang dan rata-rata jawabannya sama semua. Dan ternyata yang saya butuhkan cuma satu. Saya hanya butuh bertemu dengan Yesus. Ya. Kalau di Bible, cobalah kita lihat ya di Bible, Mhm. di firman Tuhan. Setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya pasti berubah. Yes. Tidak ada orang yang berjumpa dengan Yesus yang hidupnya tetap sama. Mhm. Even satu hari ada uh, wanita yang kedapatan berzina. Dan hari itu harusnya dia mati waktu itu. Harusnya dia mati. Harusnya dia mati. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, apakah mati di Raja Batu? Tidak. Dia nggak mati. Justru seperti ada kehidupan yang kedua, ada kesempatan kedua. Dan Tuhan berkata bahwa dia sudah mengampuni dosa dan dia disuruh pergi. Jadi seorang Bartimius, perempuan yang seorang Buta. buta yang Tuhan Mhm. sembuhkan ketika bertemu dengan Yesus. Wanita 12 tahun pendarahan. Udah habis-habisan, hartanya habis, semuanya habis, nggak ada apa-apa lagi. Ketika dia bertemu dengan Yesus, hidupnya berubah, hidupnya disembuhkan. Saya juga percaya kalau pagi ini kita bertemu dengan Yesus, apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, percayalah, sampai hari ini, Yesusmu masih bekerja. Yes. Mungkin hari ini kau berkata, aku belum melihat Yesus bekerja. Percayalah, sekalipun kita tidak melihat Tuhan bekerja, Tuhan tetap bekerja. Amen. Sekalipun, tapi aku nggak ngerasain dia lagi bekerja. Walaupun kita tidak merasakan sekalipun, Tuhan tetap bekerja tengah-tengah kita. Selama kita masih bernafas, Tuhan masih bekerja. Tuhan belum selesai. Dari Yes. hari ini, kalau mungkin ada berkata, Pastor, sepertinya ini, this is the end of the world, seperti ini akhir dari duniaku, ini akhir dari ciptaku. No, selama kita belum berhenti bernafas, Tuhan belum selesai menulis cerita akan hidupmu. Mhm. Masih ada komanya, belum berakhir. Ini masih belum titik, masih koma. Ya, gitu. Oke, Ginsanli ya. Jadi banyak yang harus selama masih bernafas ya. Tadi yang Pastor Albert bilang ada lagunya The Waymaker tuh ya. Mm-mm, Bagus, even when I don't feel, even when I mm-mm, don't see, mm-mm, He's mm-mm. a working God. Aduh, Yes. kalau percaya itu aja tuh kita ya, oh iya ya. Jadi meleleh gitu. Soalnya pokoknya semuanya, kalau Mm, apapun kondisinya ya Pastor ya, tabrakin mm-mm, sama Tuhan. Dan fakta mm-mm. dia mengasihi kita, udah pasti kita, iya deh gitu. Kayak Iya, kita tuh sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman kadang nggak tuh bisa. berontak aja kepinginnya ini itu. Kadang juga nggak ngerti maunya apa. Mm-mm. Oke deh, Pastor Albert, thank you buat waktunya, Yes, ya buat thank message-nya you. juga, Gus Aulia. Kami berharap Mm-mm, dari perbincangan yang singkat dan berbatas waktu ini benar-benar kasih Anda inspiring, kasih Anda mm-mm, kekuatan, kasih Anda apa namanya mm-mm, hal-hal yang mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan itu penuh kasih dan hidup. Oke, mm-mm. Pastor ini ada yang saya thank you seperti biasa. Ini terima kasih sudah memberkati Pastor Albert. Wow, thank you. Iya Thank nih, you. thank you sudah memberkati. Sudah apa namanya selalu stay tune. Banyak pastor yang mendengarkan, cuman kadang kan gak begitu aktif. Tapi inilah yang jadi Mm-mm, penghiburan kita ya. Oke, mm-mm. finally Gunsonli, saya Indi Ya, dan Pastor Albert. ya untuk Genews FM bisa lagi Gunsonli at 94.9 Genews FM, Genews for the family. God bless.